Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan kali ini kami ingin berbincang mengenai pengalaman salah satu guru di SMA 22 yaitu Bu Ika pada masa Orde Baru. Jadi pada video ini akan lebih mengarah kepada bagaimana pengalaman Ibu Ika itu sendiri pada masa Orde Baru ini. Boleh diceritakan Ibu bagaimana latar belakang masa Orde Baru pada saat itu? Sebelum saya memulai memberikan pendapat, saya informasikan dulu karena nanti audiens yang baca atau yang mendengar harus tahu bahwa saya bukan ahli politik dan saya juga bukan pengamat politik. Saya hanya warga negara, kebetulan saya mengajar dan bidang studi saya juga bukan bidang studi yang terkait dengan politik ya. Jadi mungkin jawaban saya nanti akan tidak dalam atau tidak tajam, mungkin mengambang karena saya juga tahu bahwa kalau kita berbicara politik kita punya konsekuensinya, harus ada pertanggungjawabannya. Jadi itu ya. Jadi kalau kamu lihat latar belakangnya, Orde Baru itu kan dimulai pada masa kepemimpinan Soeharto. Nah itu beliau memimpin dengan pola pimpinannya, dengan cara dia memimpin mungkin ada baik ada jeleknya. Di awal-awal kepemimpinan mungkin tidak terlalu banyak pengaruh luar, jadi masih bagus. Tapi kalau kita berbicara pastikan kita membandingkan. Kalau membandingkan itu kan berarti melihat yang satu dengan yang lain. Nah sekarang pembanding kita adalah yang masa sekarang, Orde Baru dengan reformasi ya. Nah reformasi ini terjadi sebetulnya saat kepemimpinan Soeharto itu sudah terlalu lama masa kepemimpinan dia sehingga Orde Baru itu sudah mempunyai lawan politik. Nah kalau dilihat pandangan saya tentang Orde Baru, sebetulnya Orde Baru juga tidak terlalu buruk. Di masa Orde Baru itu kita cenderung stabil. Kenapa kelebihan stabilnya ini? Stabilnya itu mungkin karena dipimpin oleh militer, jadi tegas. Jadi dia sudah memberikan aturan yang tegas dari mulai lapisan yang paling bawah sampai yang atas itu dia dengan satu kata. Sehingga kepemimpinan yang stabil, kehidupan masyarakat yang stabil, ekonominya juga stabil gitu ya. Menurut pendapat Ibu, apakah kebijakan politik pada masa itu sudah berjalan dengan sesuai tugas mereka atau gimana Bu? Nah itu, Ibu bilang tadi ke Ibu ya melihat sebagai warga negara biasa ya, warga negara yang juga sebagai orang pemerintahan karena Ibu adalah PNS ya. Itu dia lebih stabil memang. Nah kalau dilihat ke tadi yang kamu maksud apa tadi Ibu itu sudah benar apa belum? Sudah ya. Secara umum memang sangat sulit ya mengatur kebijakan regulasi dalam waktu yang panjang. Pasti sudah ada kepentingan-kepentingan yang masuk. Nah itu yang paling pokok sebenarnya kalau Ibu jadi pengamat ya, seandainya sederhana aja. Kenapa negara kita itu selalu ada banyak kekurangan dalam setiap pemerintahan? Itu karena masih adanya campur tangan asing. Jadi kalau negara kita itu adalah negara yang masih berkembang, maka kita masih di bawah pengaruh asing. Sehingga kayak kebijakan moneter, ekonomi, kebijakan politik dan sebagainya itu sangat ditentukan oleh negara adikuasa. Amerika seandainya. Nah, itu yang tidak bisa dilepas oleh pemimpin kita. Makanya suatu saat mungkin kita bisa punya pemimpin yang bisa konsisten, tidak ikut pengaruh oleh negara asing itu. Makanya kalau menurut kamu apakah sudah berjalan? Ya di masa awal-awal biasanya berjalan, nanti di akhir-akhir itulah sudah ada pengaruh. Ya gitu, itu aja. Dan terakhir Ibu, ada nggak pengalaman pribadi yang berkesan gitu selama Orde Baru yang Ibu lewatin? Di masa Orde Baru Ibu itu kan masa Ibu sekolah kayak kamu.
di masa ibu. Jadi ibu tuh kalau kamu mau tahu Orde Baru berakhir itu ibu kuliah, tapi posisi ibu itu sudah punya keluarga. Jadi ibu sudah kerja, sudah punya keluarga, tapi ibu masih kuliah. Nah, di sana itu ibu tidak ikut ambil bagian. Karena memang sudah banyak ya ketidakpuasan masyarakat, mahasiswa terutama. Terus karena apa? Karena terlalu lama beliau memimpin dan orang-orang yang berada di sekitarnya itu mungkin sudah melakukan kebijakan yang tadi Ibu bilang tidak sesuai lagi sama yang sesuai dengan aturan karena sudah banyak kepentingan. Jadi kayak parpol itu ya, parpol yang dipegang oleh dia itu sudah berkuasa tapi kekuasaannya itu sudah mencolok gitu ya, dalam arti mencolok itu mencari kekuasaannya itu dengan cara-cara yang dipandang masyarakat itu merugikan. Nah itu mungkin menurut Ibu di partai sekarang pun sama ya, kegiatan seperti itu tuh itu manusiawi banget karena orang-orang selalu mempertahankan keadaannya itu biasanya menghalalkan segala cara. Nah jadi pada masa itu memang mencekam itu, jadi Ibu nggak tahu ya mana lawan mana kawan di situ, terus kita harus berpihak kemana. Jadi pengalaman yang paling buruk sih sebenarnya, tapi buat Ibu akan memberitahu kepada kalian yang generasi muda dan sebagainya, jangan ikut karena kita tidak tahu siapa orang di situ. Jadi pada saat kita reformasi itu Ibu masih kuliahnya tuh siang, sore kalau nggak salah. Nah itu di bawah itu mahasiswa udah nyari masa sebanyak-banyaknya. Kita nggak tahu itu mahasiswa mana, apa preman atau mahasiswa atau apa. Mungkin banyak mahasiswanya, tapi banyak pendukungnya yang bukan mahasiswa juga. Mereka sudah berkumpul di gedung MPR DPR tuh. Kita masih ada kuliah. Jadi mereka tuh teriak-teriak, banci gitu, keluar lo, ikut lo, demo lo. Jangan belajar tapi pikiran lo buntu, banci, keluar lo. Kita cuma ngelihat dari jendela dengan rasa takut. Terus dosen Ibu tuh bilang, Bapak Ibu karena kita udah banyak yang udah berguru ya kuliah di sana, nggak usah keluar, nanti kita cari tahu sampai mereka udah keluar dari kampus. Jadi mereka cari itu. Nah pulang dari sana, Ibu pulang, ternyata teman-teman Ibu yang rumahnya di daerah Tangerang udah nggak bisa pulang karena jalan udah diblokir. Dan malam itu terjadi kerusuhan yang Ibu juga nggak tahu datangnya dari mana. Sampai Ibu tinggal di daerah Kalimalang tuh, swalayan itu udah dilempar bom molotov, kebakaran terjadi di mana-mana yang mungkin kamu belum lahir ya, tahun 97 sekitar segitu deh. Nah itu yang katanya banyak mayat yang mati itu, yang meninggal itu di Mall Citra itu. Itu yang wilayah kita loh ya, wilayah kita. Kalau Ibu kan wilayahnya arah Bekasi sana. Nah itu mall yang di seberang rumah Ibu itu ada Mall Tomangtol namanya. Memang tidak ada yang mati ya, tidak ada yang meninggal. Cuma yaitu masyarakat diprovokasi untuk menjarah. Nah itu. Jadi sesudah itu ada berita bahwa Presiden Soeharto menyatakan diri turun, langsung wakilnya naik. Peristiwanya bikin kita merinding, mencekam. Kita nggak tahu, berarti jalan hidup tuh seperti ini. Karena Pak Soeharto itu mungkin sudah diberitahu sama yang lain, sebaiknya mundur Pak. Mungkin bagian yang lain bilang, jangan Pak gitu loh. Akhirnya sampai dipaksa mundur seperti itu. Tapi pada intinya saya tidak berpihak kemanapun. Setiap politik itu ada positifnya dan negatifnya. Karena kepentingan mereka pun mungkin ada kepentingan kita. Cuma kadang-kadang tidak terakomodir dengan baik gitu ya. Jadi buat kamu boleh belajar politik, tapi tetap kita masuk ke dalam logika. Jangan sampai terpengaruh untuk paham-paham tertentu, itu yang paling penting buat kamu. Kalau saya dulu ngapain saya ikut-ikut gitulah, karena saya pikir orientasi hidup saya dulu buat keluarga dulu, bukan tipe pejuang mujahidin atau pejuang yang nggak mau mati konyol gitu aja, gitu ya, itu aja.